Setelah melihat hubungan Shuri dan ibunya yang dibangun dengan sangat baik, kedekatan ibu dan anak ini harus dipisahkan oleh kematian. Lebih mirisnya, kematian ini terjadi beberapa menit sebelum Shuri berhasil membuat ramuan berbentuk hati. Semua tentu berharap Ratu Ramonda adalah orang yang ditemui Shuri saat tiba di alam Jalia. Penonton bahkan sudah membayangkan akan ada adegan perpisahan terakhir di mana Ramonda akan mengucapkan salam perpisahan untuk anak perempuannya. Namun, ketika yang muncul adalah Killmonger, banyak yang kemudian mempertanyakan mengapa Shuri malah bertemu dengannya, bukan bertemu dengan ibunya sendiri. Masih membahas seputar Black Panther Wakanda Forever dengan segala pertanyaan di dalamnya. Kali ini kami tertarik untuk membahas alasan kenapa Shuri bertemu dengan Eric Killmonger di alam astral, bukan bertemu dengan T'Challa atau ibunya Ratu Ramonda. Dalam video ini kami juga menjelaskan apa itu alam astral, tempat para leluhur Wakanda menetap setelah kematian. Jadi kalian yang mungkin masih awam dan baru tertarik mengikuti film-film Marvel bisa semakin tahu. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Sebelum membahas kenapa Shuri bertemu dengan Killmonger, bukan ibunya atau T'Challa, alangkah lebih baik jika kita memahami apa itu Ancestor Plane. Ancestor Plane bisa juga disebut dengan alam Jalia atau Great Field. Ini adalah alam baka, alam akhirat, atau alam leluhur dari kepercayaan Wakanda. Dimensi ini ditempati oleh jiwa-jiwa dari raja atau leluhur Black Panther yang sudah menutup usia. Uniknya, para Black Panther yang baru bisa berkomunikasi dengan mereka untuk mendapatkan jawaban atau pencerahan seputar masalah yang sedang dialami. Memanfaatkan ramuan berbentuk hati, para Black Panther kemudian dikubur dan jiwa mereka berpindah menuju alam Jalia, lalu bertemu dengan orang terdekat mereka di sana. Nah, seperti yang kita tahu, selain alam Jalia, beberapa kisah MCU memang mengadaptasi mitologi atau kepercayaan tertentu yang dipakai dalam cerita mereka. Hal ini termasuk dengan alam akhirat atau dunia setelah kematian. Dalam mitologi Thor misalnya, warga Asgard yang meninggal dengan terhormat, jiwa mereka akan berpindah menuju alam akhirat yang dikenal sebagai Valhalla. Penampakan dari surga ini sempat diperlihatkan dalam adegan post-credit dari Thor Love and Thunder dengan memperlihatkan Jane Foster yang berpindah menuju ke sana dan bertemu dengan Heimdall. Kemudian ada alam Duat atau Aru dari serial Moon Knight. Alam akhirat dari kepercayaan Mesir ini digambarkan sebagai padang rumput yang luas, memperlihatkan sebuah penampakan dari surga yang sangat indah. Kami yakin anak senja pasti sangat menyukai suasana dari tempat ini. Nah, siapa di antara kalian yang anak senja? Kami sarankan untuk mencoba berlibur di tempat ini. Selain itu, ada alam akhirat yang bisa disebut dengan Hell Dimension. Mungkin tempat ini dirasa asing karena memang dikisahkan dalam serial Agent of S.H.I.E.L.D., bukan di MCU. Tapi meskipun serial ini dianggap tidak terkoneksi langsung dengan MCU, namun beberapa unsur MCU terlihat diadaptasi dalam serial ini. Nah, pada salah satu episode, kita diperlihatkan dengan sebuah dimensi yang bisa disebut sebagai Hell Dimension atau dimensi neraka. Pada akhir season 4, Ghost Rider versi Robbie Reyes sudah menyelesaikan masalahnya yang dibangun dari awal episode pada season ini. Dia kemudian membuka portal misterius dengan bantuan buku Darkhold dan besar kemungkinan dia memilih menetap di Hell Dimension. Lokasi ini tidak banyak dijelaskan, tapi sangat masuk akal jika Ghost Rider memutuskan tinggal di sana, mengingat fisiknya yang kuat dan bisa beradaptasi dengan panasnya neraka. Dari sini, kemudian terlihat bahwa Marvel Studios memberikan beberapa bentuk alam akhirat sesuai dengan masing-masing mitologi yang dipilih. Menariknya, dengan tema multiverse yang menjadi tema inti dalam multiverse saga ini, bukan tidak mungkin alam-alam akhirat tersebut dapat dikunjungi dan mereka yang sudah tinggal di sana bisa dimintai bantuan untuk masalah besar yang sedang dihadapi para pahlawan. Ini karena multiverse yang tidak terbatas dan alam akhirat tersebut termasuk ke dalam multiverse juga. Dalam kisah Black Panther sendiri, terhitung sudah beberapa kali momen Ancestor Plane terjadi. Dimulai dengan T'Challa yang menemui ayahnya untuk mengungkapkan kesedihannya. Seminggu setelah kematian T'Chaka, T'Challa dinobatkan sebagai raja yang baru dan mengikuti tradisi meminum ramuan berbentuk hati.
Dia kemudian terbangun di alam leluhur, menyaksikan aurora yang indah, juga pohon yang dijadikan tempat beristirahat oleh ayah dan para leluhurnya. T'Chaka kemudian mendekat untuk menyambut putranya, sementara T'Challa tidak bisa menahan rasa sedihnya begitu teringat dengan peristiwa pengeboman di Vienna yang menewaskan ayahnya itu. Di sini T'Challa mengaku belum siap menggantikan posisi ayahnya, tapi sang ayah tetap mendukungnya dan meyakinkannya bahwa dia bisa. Selain T'Challa, ada Eric Killmonger yang juga mendapatkan momen ancestralnya sendiri. Setelah sukses mengalahkan T'Challa dan tinggal selangkah lagi untuk menguasai Wakanda, N'Jadaka alias Eric Killmonger kemudian menjalani tradisi yang sama, di mana dia harus meminum ramuan berbentuk hati dan memasuki alam leluhur. Namun, bukannya bertemu dengan para leluhur, Killmonger malah kembali ke rumah masa lalunya yang berlokasi di Auckland. Di sana, N'Jadaka mengambil cincin ayahnya dari sebuah buku yang disembunyikan di apartemen. N'Jobu selaku ayahnya kemudian muncul dan memarahinya karena sudah memeriksa barang-barangnya. Namun, N'Jobu kemudian tersenyum. Dia menanyakan apa yang sudah putranya temukan. Dan N'Jadaka dengan riang menjawab bahwa dia telah tiba di Wakanda, kampung halaman dari ayahnya. N'Jobu kemudian mengungkapkan bahwa dia telah memberi Eric sebuah kunci masuk dalam bentuk tato khas milik anjing perang alias War Dogs, sebutan untuk tim intelijen Wakanda yang tersebar di seluruh dunia. Tato ini dibuat dengan harapan agar kelak ketika Eric kembali ke Wakanda, masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari mereka dengan tato ini sebagai buktinya. Setelah menjalani tradisi itu, Eric memerintahkan semua orang untuk membakar ramuan berbentuk hati. Burn it all! Ini lantaran Eric menganggap dirinya adalah Black Panther terakhir dan tidak ingin ada penerus-penerus yang lain. Selain itu, pembakaran ini dilakukan sebagai upaya untuk menata ulang kerajaan Wakanda yang sekarang berada di bawah kepemimpinannya. Setelah diselamatkan oleh nelayan suku Jabari, T'Challa diberikan ramuan berbentuk hati terakhir oleh Nakia dengan Shuri dan Ramonda yang berada di sampingnya. Ritual kemudian dilanjutkan dengan menguburnya menggunakan salju. T'Challa kemudian kembali menuju alam Jaliyah. Dia melihat sang ayah untuk kedua kalinya. Namun berbeda dengan pertemuan pertama, pertemuan kali ini menunjukkan rasa marah dari T'Challa begitu mengetahui sang ayah meninggalkan keponakannya sendiri dan dibiarkan tumbuh menjadi pria mengerikan yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk balas dendam. Di sisi lain, T'Chaka kemudian menjelaskan bahwa itu adalah tindakan seorang raja yang ingin menutupi kesalahannya di masa lalu, tapi malah memunculkan masalah baru untuk T'Challa. Ketika T'Chaka menyuruh putranya untuk tinggal di alam Jaliyah bersama leluhur mereka, T'Challa dengan tegas menolak. Dia kemudian menyindir para leluhur yang memimpin Wakanda dengan buruk karena tidak melihat aspek lain. T'Challa kemudian memilih untuk tetap hidup guna mencegah Eric Killmonger memerintah negaranya dan memprovokasi perang dunia. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan mereka yang mengunjungi alam Jaliyah selalu bertemu dengan leluhur atau orang terdekat mereka. Baik T'Chaka maupun N'Jobu, masing-masing adalah orang terdekat sekaligus ayah dari T'Challa dan juga Eric Killmonger. Mereka juga terlibat langsung dengan masalah yang sedang dihadapi masing-masing anaknya. Namun, kenapa hal berbeda malah terjadi dengan Shuri ketika memutuskan untuk mengunjungi alam Jaliyah? Bukan bertemu dengan T'Challa atau Ratu Ramonda, kedua orang terdekatnya, tapi malah bertemu dengan Eric Killmonger. Nah, berikut adalah jawaban yang mungkin bisa menjawab rasa penasaran kalian. Dalam Wakanda Forever, ada satu adegan yang mengharuskan Shuri untuk memantapkan pilihannya dalam menjadi Black Panther yang baru. Setelah Ratu Ramonda dikisahkan tewas tenggelam demi menyelamatkan Riri Williams dari serangan yang dilakukan oleh Namor, Shuri yang ditinggal semua anggota keluarganya kemudian bertekad untuk menciptakan ramuan berbentuk hati dan memutuskan untuk menjadi Black Panther selanjutnya. Ketika dia berhasil memasuki Ancestor Plane, bukan T'Challa atau Ramonda yang ditemuinya, melainkan sepupunya, N'Jadaka alias Eric Killmonger, dengan Michael B. Jordan yang kembali mengulangi perannya dalam film ini. Penampilan Eric Killmonger di Black Panther Wakanda Forever tentu cukup mengejutkan bagi sebagian penonton, tapi hal ini sekaligus menandakan bahwa dia adalah satu-satunya pilihan terbaik yang bisa ditemui Shuri di alam akhirat. Sikap Shuri ketika memasuki Ancestor Plane dalam Wakanda Forever sangat berbeda dengan sifat kakaknya di film pertama. Mengambil ramuan berbentuk hati bukanlah pengalaman seremonial yang damai baginya, tetapi keputusan ini harus tetap dipilih karena menjadi satu-satunya sarana untuk mencapai tujuan demi melindungi negaranya dan membalaskan semua yang direnggut darinya.
Pemikiran ini persis seperti yang dialami Eric Killmonger selama film Black Panther pertama. Artinya, meskipun Eric Killmonger dan Shuri tidak pernah dikisahkan berinteraksi satu sama lain atau berbicara hati ke hati selama Killmonger masih hidup, mereka tetap terhubung pada level yang lebih dalam dari yang mereka ketahui. Killmonger menemui Shuri untuk menunjukkan sisi dirinya yang telah dia lawan, dan membuktikan bahwa ada cara yang lebih baik untuk membalaskan kekalahannya daripada mengulangi kesalahan yang sama. Dengan tegas, Eric mengkritik pemerintahan Raja Wakanda sebelum dirinya, seperti T'Chaka dan T'Challa yang dinilai terlalu lemah sehingga memunculkan banyak masalah. T'Chaka memilih menutup diri dari dunia luar, sehingga tidak menyadari ada keluarganya yang tertindas di luar Wakanda, hingga menghasilkan monster seperti Eric Killmonger yang sukses mengacak-acak pemerintahan negara ini. Dia juga menyoroti T'Challa yang dinilai terlalu baik dalam memerintah. Don't mention my brother. Baik Shuri dan Killmonger, keduanya sama-sama dikuasai rasa balas dendam. Killmonger melawan orang-orang Wakanda dan Shuri melawan Namor. Killmonger merasa kecewa dengan pemerintahan Wakanda yang terlihat diam-diam saja, padahal saudara-saudara mereka banyak yang tewas, dimanfaatkan dalam hal-hal berbau kriminal, juga mendapatkan intimidasi dari masyarakat luar. Sementara Shuri sudah kehilangan T'Challa, ditambah serangan Namor yang menyebabkan kematian ibunya. Rasa amarah dan balas dendam terlihat menguasai keduanya ketika berpindah ke alam Jalia. Oleh karenanya, sangat masuk akal jika mereka dipertemukan dalam satu lokasi yang sama. Scene lokasi yang terbakar juga sekaligus menandakan terbakarnya emosi Shuri karena dikuasai rasa balas dendam. Pada akhirnya, kemunculan Eric Killmonger selama Black Panther Wakanda Forever memberi Shuri sebuah kesempatan untuk menghadapi emosinya dan memberinya sebuah perspektif yang baru. Memungkinkannya untuk tetap optimis dan menjadi Black Panther yang baru, sosok yang dibutuhkan oleh Wakanda yang memang sedang berada dalam kondisi terdesak. Kemudian, sebagian besar dari kalian juga pasti bertanya, kenapa Shuri tidak bertemu dengan ibunya mengingat dua Black Panther sebelumnya terlihat bertemu dengan ayah mereka. Nah, seperti yang kita tahu, Wakanda Forever memang memberikan scene emosional sebagai bentuk penghormatan untuk Chadwick Boseman, sang pemeran T'Challa. Tapi adegan sedihnya tidak selesai hanya di situ saja. Setelah melihat hubungan Shuri dan ibunya yang dibangun dengan sangat baik, kedekatan ibu dan anak ini harus dipisahkan oleh kematian. Lebih mirisnya, kematian ini terjadi beberapa menit sebelum Shuri berhasil membuat ramuan berbentuk hati. Semua tentu berharap Ratu Ramonda adalah orang yang ditemui Shuri saat tiba di alam Jalia. Penonton bahkan sudah membayangkan akan ada adegan perpisahan terakhir di mana Ramonda akan mengucapkan salam perpisahan untuk anak perempuannya. Namun, ketika yang muncul adalah Killmonger, banyak yang kemudian mempertanyakan mengapa Shuri malah bertemu dengannya, bukan bertemu dengan ibunya sendiri. Menurut kami, alasannya karena kematian Ramonda yang masih segar karena baru saja terjadi. Ditambah kesedihannya atas kematian T'Challa yang masih membayangi pikirannya. Mendapatkan kesedihan yang berlipat ganda, tentu menambah rasa depresi yang dialami Shuri. Menghadapi masalah seperti ini sekaligus menandakan bahwa satu-satunya orang yang logis untuk ditemuinya adalah orang yang sama-sama berkonflik juga, menjadikan Killmonger adalah pilihan yang paling sempurna. Meskipun begitu, nyatanya Ramonda tetap muncul di hadapan Shuri. Ketika dia dihadapkan pada pilihan antara membunuh Namor karena balas dendam atau menyelamatkan nyawanya dan berjuang untuk perdamaian. Ramonda terlihat mengulangi kata-katanya dari film Black Panther pertama, mendorong Shuri sebagai Black Panther yang baru untuk menunjukkan siapa dirimu kepada musuh-musuhnya. Show him who you are. Black Panther adalah pahlawan yang penyayang, bukanlah sosok pembunuh yang tidak berperasaan. Dan untuk kalian yang menanyakan, kenapa Shuri tidak bertemu dengan kakaknya? Sebenarnya, pertanyaan seperti ini sudah terjawab lewat keputusan Marvel Studios yang sudah diumumkan beberapa waktu lalu. His portrayal of T'Challa the Black Panther is iconic and transcends any iteration. Dalam banyak laporan yang sudah diumumkan, Marvel Studios dengan mantap tidak akan merecast aktor Black Panther dengan bintang lain. And it's for that reason that we will not recast the character. Dan mereka tidak akan menghidupkannya kembali dengan teknologi CGI yang semakin hari semakin canggih.
Dari sini, sudah jelas tidak mungkin bagi Shuri untuk bertemu dengan T'Challa, karena jika hal itu dilakukan, maka jelas Marvel akan melanggar keputusan mereka sendiri dan ditakutkan malah merusak seluruh penghormatan yang dibangun dari awal film ini dimulai. Memakai teknologi CGI sebenarnya sangat mungkin untuk dilakukan, mengingat Marvel Studios yang dinaungi oleh Disney, sebuah perusahaan hiburan raksasa yang tentu memiliki banyak uang untuk mewujudkan adegan itu. Tapi, Kevin Feige selaku presiden Marvel Studios memilih untuk menghormati kepulangan Chadwick Boseman dengan tidak merecast atau membuat CGI T'Challa di masa depan. Keputusan seperti ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan karena menghidupkan aktor yang sudah meninggal dengan CGI dirasa kurang sopan. Dan itulah penjelasan kenapa Shuri bertemu dengan Eric Killmonger, bukan ibunya atau kakaknya, ketika mengunjungi alam Jalia. Apakah kalian sudah puas dengan alasan ini, atau kalian ada alasan tersendiri di balik semua ini? Jangan malu dan jangan ragu, silakan tulis di kolom komentar agar semua menjadi tahu dan kita semua bisa berdiskusi di sana. Jangan lupa like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.